Oke, terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam. Senang banget aku boleh ketemu sama teman-teman lagi. Aku mau ucapin sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year buat semuanya. Aku tadi agak deg-degan karena kan setelah deklarasi terus langsung tiba-tiba langsung terdiam tanpa diberikan apakah sudah saatnya aku atau belum gitu. Tapi kayak uh, aku percaya ini sudah saatnya, begitu. Ini aku coba untuk share screen dulu, mudah-mudahan bisa terlihat. Aman semuanya teman-teman? Aman ya? Thank you so much. Oke, sebelum memulai aku rindu untuk mengajak teman-teman berdoa sekali lagi. Tadi doanya sudah luar biasa uh, sama teman-teman semuanya, tapi aku rindu untuk bisa memimpin teman-teman dalam doa sekali lagi datang ke Tuhan. Bapa dalam surga, selamat malam Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami malam hari ini boleh datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan kalau kami benar-benar bisa punya waktu malam hari ini untuk bisa mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan Google Meet ini. Kami tahu Tuhan, mungkin kami pikir ini cuma hal biasa, tapi dalam Tuhan nggak ada hal satupun yang kebetulan dan nggak ada satu hal pun yang akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan yang telah panggil kami, Tuhan yang memposisikan kami saat ini untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan biarkan semua firman-Mu benar-benar bisa dituntun oleh Roh Kudus dan benar-benar bisa kami hidupi. Izinkan kami menjadi pelaku firman-Mu, nggak cuma sekedar mendengar saja, nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar melakukannya dan menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, aku rindu banget ajakin teman-teman yang bisa open cam. Bisa open cam, tapi kalau misalkan masih di jalan, jangan sampai open cam, nanti malah bahaya teman-teman ya. Nah, ini untuk judul di tahun ini ibadah perdana, di tahun 2025, judulnya mungkin agak unik ya. What do you see gitu? Apa sih yang teman-teman lihat gitu? Mengawali tahun 2025 ini, aku mengajak teman-teman untuk bisa melihat lebih lagi. Apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau saksikan, apa yang kita mau benar-benar fokuskan. Nah, sebelum kita masuk, aku tuh mau mengajak teman-teman cek dulu kanan kirinya. Kayak mungkin ada cermin, ada kaca di situ. Siapa yang teman-teman kalau misalkan ada kaca di situ, teman-teman bisa mungkin sambil ngaca-ngaca dulu dan melihat kayak aku rindu untuk mengajak teman-teman bahkan melihat dirinya. Ups. Nah, apa sih yang teman-teman lihat waktu teman-teman tuh berkaca? Cermin itu kan hal yang kita pakai untuk merefleksikan diri kita. Apa sih yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita perhatikan. Ini kayaknya kurang benar deh poninya. Atau aku kayaknya kok pipinya cabian ya. Aku kok kayaknya ada kerutannya atau apa gitu. Mungkin teman-teman biasa bisa melihat itu dan itu bisa menunjukkan apa yang ada dalam diri teman-teman yang mungkin nggak bisa kelihatan kalau teman-teman nggak berkaca atau bercermin. Dan malam hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk melihat what do you see in you. Di awal tahun 2025, setiap orang kan pasti bilang kayak, ayo lihat ke depan, kamu punya resolusi apa? Mari menatap masa depan, lihat apa yang kamu mau capai, apa yang kamu mau dapatkan. Jangan pesimis. Di 2025 kita harus optimis, apa resolusimu? Nah, aku saat ini di ibadah perdana komunitas sahabat Yesus yang pertama kali, kita punya tema di bulan Januari itu tentang gambar diri, tentang self identity. Jadi sebelum kita ngeliat kejauhan, sebelum kita ngeliat memandang hal yang jauh di depan sana, aku mengajak teman-teman untuk bisa melihat apa yang ada dalam diri teman-teman. Mungkin teman-teman kayak mikir, kok aneh sih malam hari ini aku tuh pengen ngeliat, menata, kira-kira firman Tuhan apa ya yang bisa aku pakai untuk menata hidupku ke depan, untuk menata resolusi hidupku ke depan yang jauh, yang panjang. Tapi kenapa malah dilihatnya untuk melihat diri? Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau jujur, melihat diri teman-teman dari dekat, what do you see in you?
waktu kamu bisa melihat seperti apa dirimu, dan kamu bisa menyatakan siapa kamu menurut dirimu sendiri, itu akan membantu teman-teman untuk bisa mempunyai pencapaian lebih jauh ke depan. Percaya nggak percaya, ini semua Tuhan tuh tuntun kita untuk bisa lakukan itu. Kayak kamu melihat dirimu seperti apa. Banyak orang yang sering kali tuh ngerasa kecil, aku tuh nggak bagus loh, aku tuh nggak keren, aku tuh ciut, aku tuh nggak bisa apa-apa. Mungkin ada orang yang ngelihat kayak gitu. Tapi mungkin juga ada yang lihat dirinya di depan kaca, merefleksikan dirinya. Aku tuh hebat, aku tuh luar biasa, aku pasti bisa mencapai semuanya di dalam Tuhan. Aku kuat, aku hebat, aku dahsyat. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyaksikan hal itu dan memperkatakan hal itu. Tapi nggak banyak dan nggak sedikit juga mungkin dari kita yang seringkali masih ngerasa, aku kok ngerasa gagal ya. Resolusiku 2023 masuk ke 2024 masih gagal. 2024 masuk 2025 baru awal bulan, baru 10 hari, tapi kok kayaknya udah kayak pengen menghela nafas panjang gitu. Aku mau lihat teman-teman, kalau ada teman-teman yang mengalami hal itu, boleh tolong tulis di kolom komen atau reaction-reactionnya supaya aku juga tahu, oh ternyata teman-teman mengalami hal itu juga. Kalau teman-teman mengalami hal itu, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar untuk punya cara pandang yang baru untuk bisa membuat kita maju di tahun yang baru. Oke? Sebab firman Tuhan, kita mau langsung ngomongin tentang firman Tuhan. Di Amsal 23 ayat yang ke-7, nih secara khusus di kitab bahasa Inggrisnya, Proverbs 23 ayat 7 di versi NKJV, New King James Version, dikatakan demikian. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi ini penting banget teman-teman. Kenapa kita perlu punya pandangan yang baik, perlu punya paradigma yang baik, perlu punya cara melihat diri yang baik. Karena apa yang kita pikirkan di dalam hati kita akan menjadi seperti itulah dia. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, apa yang kita lihat tentang diri kita, ya akan menjadi seperti itulah loh kita. Jadi bahaya loh teman-teman, kalau kita melihat diri dengan cara yang nggak benar, dengan cara yang salah, kita tuh akan berputar pada hal-hal yang negatif dan terus-menerus. Dan begitu pula sebaliknya, waktu kita punya cara pandang yang baik, cara melihat diri dengan benar, cara melihat diri dengan gambaran Allah, kita tuh jadi makin luar biasa. Kita kudus, kita tahu, oh aku nih kepunyaannya, aku dikasihi Tuhan. Kita tuh punya optimis, kita tuh punya rasa diri untuk makin maju. Dan itu yang sebenarnya Tuhan ingini untuk kita bisa perbuat dalam hidup kita. Nah, jadi aku benar-benar mau ajak teman-teman refleksi lagi nih, mumpung di awal tahun. Tadi teman-teman aku ajak untuk ambil kaca. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman berkaca, apa sih yang teman-teman pikirkan? Dan teman-teman mungkin nggak ucapin ke teman-teman yang lain di sini, dan bahkan waktu aku minta teman-teman ngetik tadi, teman-teman nggak ngetik. Tapi mungkin muncul dalam hati teman-teman. Dan mungkin itu muncul juga di pikiran teman-teman. Aku kok gini amat ya. Aku kok nggak menarik ya. Aku kok belum punya pacar ya. Kerjaanku kok gini-gini aja ya. Aku kok banyak jerawatnya ya. Apakah banyak banget kenegatifan yang justru teman-teman pikirkan dan muncul dalam diri teman-teman dibandingkan dengan hal-hal positif yang bisa teman-teman lihat. Wow, aku bersyukur loh. Aku cantik. Wah, aku bersyukur loh aku tampan. Wah, aku bersyukur aku bisa punya hal yang baik dalam hidupku. Aku masih berpakaian baik, aku masih bisa menikmati semuanya, aku masih sehat. Apa yang teman-teman pikirkan dari diri teman-teman waktu teman-teman berkaca? Teman-teman, gambar diri yang baik itu harus dimiliki. Karena gambar diri yang salah hanya akan membawa teman-teman menuju ke tempat yang salah dan nggak ke. Jadi teman-teman bisa ngerestak gitu aja. Nah di sini teman-teman ada yang menunjukkan hal yang bertolak belakang. Yang satunya ada orang yang sok banget kayak merasa superior. Superior ini hati-hati waktu teman-teman melihat gambar dirinya, oh aku paling oke, aku paling ganteng, aku paling keren, aku paling kece.
Itu hati-hati waktu teman-teman ngerasa yang si paling keren, si paling jago, si paling hebat. Karena tanpa sadar ada dosa kesombongan yang mengintip di dalamnya. Kalau teman-teman ngerasa diri yang paling baik, yang paling benar, teman-teman tanpa sadar akan bisa ngomong, ah dia mah salah, ah dia mah ngaco, ah dia mah nggak keren, aku yang paling benar, aku yang paling keren, aku yang paling pintar. Aku, semua tentang keakuannya, kepedean, dan itu ada dosa yang mengintip bisa membuat kita jatuh. Dimulai dari apa yang kita lihat tentang diri kita, tapi salah, ketinggian, kepedean. Dan ada lagi yang kedua, di sampingnya, yang justru kayak, aku nggak mau lihat, aku malu. Kayak disuruh ngeliat diri sendiri, tapi yang ada malah kayak ngerasa, aku kan nggak cantik, aku kan jelek, aku nggak mau lah lihat diri aku kan gemuk, aku maunya kurus, aku maunya langsing. Atau bilang, aku mau kekurusan, aku maunya gemuk, aku nggak berotot, aku nggak keren, aku nggak maco, aku nggak kece. Dan justru apa yang dia lihat dalam dirinya hanya hal yang negatif, rasa minder, rasa nggak oke, ngerasa nggak pantas, rasa nggak berharga, dan bahkan ngerasa kecil. Nah, hal ini juga gambar diri yang salah. Jadi waktu teman-teman melihat, nggak boleh kepedean, dan nggak boleh terlalu memandang diri negatif. Terus teman-teman ngomong lagi, lah kok makin sulit melihat diri sendiri, tapi dibilang harus memikirkan tentang diri yang baik. Tapi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh sampai sombong, tapi juga nggak boleh terlalu negatif. Terus yang pas gimana dong? Yang pas porsinya seperti apa? Apa pentingnya kita punya gambar diri yang benar dan yang pas? Karena waktu kita punya gambar diri yang benar dan gambar diri yang pas, itu justru yang akan bisa membuat kita ke tempat di mana Allah menempatkan dan memberi berkat yang terbaik, yang mungkin nggak pernah kita sadari. Kalau teman-teman nggak percaya, kita mau sama-sama buka hal yang mungkin teman-teman nggak sadari juga, dan aku bahkan baru sadari belakangan ini, waktu aku mempersiapkan kayak, Tuhan, kalau Tuhan mau rindu ngomongin tentang awal tahun, terus tentang hal yang membawa aku dan teman-teman KSY bisa maju ke satu tempat yang penuh berkat Tuhan, itu ayatnya apa, justru keingetnya tentang self identity, tentang gambar diri, dan ternyata Tuhan bukakan tentang hal ini di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Aku rindu untuk ajak teman-teman baca Alkitabnya sama-sama. Kita buka dulu Alkitabnya, buku suci kita, HP suci kita di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kalau teman-teman nanti punya waktu panjang, teman-teman bisa baca dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah ke-12 pengintai. Jadi aku kasih dulu gambarannya. Di sini, ini nih ceritanya Tuhan lagi berfirman sama Musa. Dulu kan zaman dulu orang Israel tuh dibebaskan dari bangsa Mesir. Dan dibilang bahwa kamu akan masuk ke tanah perjanjian yang aku telah sediakan. Tuhan sendiri bilang kayak gitu. Nah, sama nih dalam bayangan kita pasti mau masuk ke tanah perjanjian, ke tempat tujuan yang telah Tuhan siapkan, tempat terbaik untuk kita. Siapa yang nggak mau? Pasti semuanya mau. Aku percaya dan aku berdoa buat teman-teman semuanya di tahun 2025 ini teman-teman bisa mencapai tanah perjanjian, tempat tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Tapi yang satu hal yang Tuhan mau untuk kita punya, gambar diri yang benar supaya kita bersiap dan kita bisa bersikap dengan benar untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, jadi aku kasih long story short ya. Jadi di Bilangan 13 ayat 1 itu dikatakan demikian. Tuhan berfirman pada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ada diminta 12 pemimpin dari tiap-tiap suku untuk mengintai, untuk melihat, ngintip ceritanya, ngintip tanah perjanjian. Tuhan ini baik banget. Betapa baiknya Tuhan loh sama setiap kita. Waktu kita mau masuk ke tanah perjanjian, waktu Tuhan menyediakan tanah atau tempat terbaik buat kita, udah dekat nih, kita boleh ngintip. Yang disuruh mewakili ngintip, itu para pemimpin-pemimpin. Tapi ini ya, kita baca sama-sama, ada bahayanya pemimpin-pemimpin yang punya gambar diri yang salah, cara melihatnya dan apa yang mereka lihat sama-sama, supaya kita bisa belajar dan kita tidak lakukan yang salah itu.
Di ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami juga seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi di sini 12 pengintai yang dikirim, ada 10. Kalau kita dulu rajin sekolah minggu, kita pasti tahu ada berapa teman-teman, ada 10 pengintai yang melihat dengan buruk. Tapi ada 2 orang yang benar, yang punya gambar diri yang benar, yang melihat dengan benar. Teman-teman kalau rajin sekolah minggu juga pasti tahu siapa namanya, Yosua sama Kaleb, yang 2 pengintai yang benar itu, yang Tuhan berkenan sama mereka. Tapi kita mau belajar dari cara pandang yang salah, dari 10 pengintai yang salah, supaya kita nggak lakukan kesalahan itu. Nah, si 10 pengintai yang salah itu, dia bilang gini, kita tidak dapat maju, mereka lebih kuat daripada kita. Justru tempatnya itu, yang Tuhan siapkan itu tuh akan makan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana tuh tinggi-tinggi, kita mah kecil. Kita nggak ada apa-apanya sama mereka, orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Bahaya ya teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat diri kita, bahkan bukan manusia, tapi kita merendahkan diri kita. Kayak Tuhan ciptain kita begitu luar biasa, tapi kami melihat diri kami seperti belalang. Kok kacau banget, Tuhan menciptakan kita luar biasa, tapi kita malah melihat diri kita dengan cara negatif banget. Nah, ini adalah pikiran dari orang yang punya gambar diri yang salah, itu punya akibat yang fatal. Yang pertama, mereka selalu bilang tidak bisa maju. Selalu merasa kalah, selalu ngerasa nggak mampu, ngerasa minder, ngerasa kecil, nggak bisa melulu. Selalu ada alasan yang dipunyai, dan selalu punya jawaban dirinya nggak bisa. Yang kedua, pola yang sama yang berulang-ulang terjadi adalah ngerasa selalu terintimidasi. Dia lebih jago, dia lebih kuat, aku nggak berani lah, jangan kesana lah, ntar pasti kalah lah, kita mah pasti nggak ada apa-apanya, udah ciut dulu nyalinya. Yang ketiga, yang ada dari mereka adalah orang yang punya perkataan yang negatif dan sia-sia. Perkataannya nggak memberkati, mereka pesimis, dan mereka nggak membangun. Di sini kan dikatakan mereka menyampaikan kabar busuk di negeri yang mereka intai. Kenapa punya kata-kata yang justru nggak pernah memberkati? Waktu kita diciptakan sama Tuhan, indah serupa segambar sama Tuhan, kita tahu loh. Di kitab Kejadian, dari kita kecil udah dibilang kita tuh luar biasa. Kenapa kita memperkatakan hal yang negatif yang malah menciutkan atau membuat kita jadi ngerasa makin nggak berharga dan susah maju? Malah makin terintimidasi dan nggak memberkati. Itu benar-benar harus kita waspadai. Teman-teman, kita benar-benar perlu belajar. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan mewarnai hidup kita dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa aku tulis kayak gini? Karena ya teman-teman, kalau teman-teman benar-benar cermati, 10 pengintai ini membuat ciut nyali sebangsa Israel. Di situ tuh kurang lebih ada 1,5 juta orang. Dan 1,5 juta orang itu tuh terpengaruh sama mereka loh. Nggak cuma dirinya 10 orang itu yang ciut, tapi 1,5 juta orang Israel itu tuh ciut. Kalau teman-teman ngerasa, mana, ada nggak buktinya? Ada, di Alkitab dituliskan. Bangsa Israel itu tuh ciut, bangsa Israel tuh melakukan hal yang buruk. Di Bilangan 14, kalau teman-teman nanti baca, Bilangan 14, ayat 1-4, itu lanjutannya persis di situ. Ini demikian, aku bantu bacain ya, kalau teman-teman buka di Alkitab kan itu di bawahnya persis, disebutkan demikian. Kalau segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang?
dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang pada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Teman-teman, kalau teman-teman baca sama-sama, ada akibat yang kacau dan bahaya banget dari gambar diri yang salah. Dia tuh nggak cuma negatif ke dirinya mereka sendiri, nggak cuma negatifnya tuh kena ke 10 pengintai itu, tapi ke satu bangsa. Yang terjadi sama mereka tuh mereka menangis, mereka bersungut-sungut, mereka ngomong mereka mau mati, rasanya ada frustrasi yang terjadi di sana. Dan mereka tuh nanya, menyalahkan Tuhan begitu rupa. Mereka bertanya, "Mengapakah Tuhan?" Kayak ngomong, "Tuhan kenapa kok jahat banget? Masa bawa kami ke tanah yang baru, ke tanah yang katanya tanah perjanjian, tapi orang-orangnya kok raksasa semua dan kami kecil ciut dan bahkan itu Tuhan mau membunuh kami ya? Kok Tuhan tega?" Kita menuding Tuhan, kita kejam, bahkan kita jahat banget sama Tuhan tanpa bukti yang benar. Cuman gara-gara ketakutan sama hal-hal yang kita lihat dari luar. Belum masuk loh itu ke tanah perjanjian. Tapi 10 pengintai itu yang punya pandangan, punya cara melihat yang salah, itu benar-benar melakukan hal yang buruk. Membuat bangsa Israel pengen pulang lagi ke Mesir, mau balik lagi ke Mesir berarti keluar dari kehendak Allah. Jadi hati-hati teman-teman waktu kita punya gambar diri yang salah, itu akan hanya membawa kita menangis, bersungut-sungut, frustrasi, menyalahkan Tuhan, bahkan keluar dari kehendak Allah, dan yang paling bahaya adalah judul perikop dari Bilangan 14, pemberontakan. Karena mereka di ayat 4 tuh bilang, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin dan pulang ke Mesir." Bahaya banget. Dia nggak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin mereka lagi, tapi mereka mau angkat pemimpin yang lain. Itu cuman gara-gara cara pandang mereka yang salah. Sebegitu bahayanya loh. Kayak waktu aku merenungkan ini, kayak aku juga ngerasa, ya ampun Tuhan, ampuni aku loh Tuhan. Aku tuh ngerasa aku pengen maju, aku pengen masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan, dan Tuhan bilang masuk loh, lihat loh, di depan sini gitu. Kayak Tuhan tuh kayak seolah-olah bilang, "Siska, ini loh tanah perjanjian, tanah yang baik yang kamu sudah aku sediakan, yang sudah aku siapkan, yang begitu luar biasanya." Tapi waktu aku punya gambaran atau cara pandang yang salah, aku justru melihat dengan hal yang berbeda. Aku melihat kayak, "Tuhan kok gini sih?" Aku malah menangis, aku malah bersungut-sungut, aku malah frustrasi, aku malah menyalahkan Tuhan kayak, "Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku kok nggak sampai-sampai? Aku kok nggak masuk? Yang lain kok begini? Yang lain dapat banyak. Kenapa aku nggak di sini? Kenapa aku nggak situ? Kenapa gajiku segini? Kenapa aku nggak dapat ini? Kenapa belum punya ini? Kenapa belum punya itu?" Karena aku memberontak, karena aku punya pandangan yang salah. Jadi aku benar-benar di awal tahun ini aku diingatkan sama Tuhan kayak, berbahaya loh, waktu kamu punya pikiran yang salah bahkan tentang dirimu. Itu mempengaruhi apa yang kita lihat ke depan. Karena kita nggak lagi dengar-dengaran sama Tuhan. Dan bahkan itu bisa mempengaruhi kehidupan orang di sekitar kita. Ngelihat dirinya kayak belalang, ngelihat dirinya kayak nggak berharga, ngelihat dirinya kayak nggak siap untuk berperang dan menang. Itu yang paling bahaya. Waktu kita diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, siapapun orang yang menjadi lawan di depan kita, kita pasti bisa menang. Asal jangan lihat diri kita seperti belalang. Tuhan ciptakan kita tuh serupa, segambar sama Tuhan. Kok bisa-bisanya kami lihat diri kami seperti belalang? Sebegitu parah loh. Waktu aku menyadari kayak, ya ampun Tuhan, maaf ya Tuhan, aku tuh gak menghargai Tuhan sebegitunya gitu. Kayak kemarin tuh aku juga mengalami intimidasi yang besar gitu, karena aku ngerasa ada satu orang yang aku hargai di tempat kerja, terus aku ngerasa dia rohani, terus aku merasa dia bisa untuk membantu aku, mensupport aku dalam dukungan doa, tapi justru malah semua yang diperkatakannya kemarin, itu menyakiti hatiku dengan hal-hal yang mungkin kalau aku siap, mungkin kalau aku punya gambar diri yang benar, aku tuh nggak kena sama perkataannya.
Tapi karena aku nggak menyiapkan diriku kemarin, aku ngerasa kayak setiap perkataannya itu tuh perkataan yang menyiksa telinga dan hatiku. Seolah-olah itu kayak, kamu buruk, kamu nggak oke. Kayak perkataan orang itu yang menjadi paling besar dan paling menguasai aku. Padahal ya mungkin kebenarannya demikian, tapi kebenaran firman Tuhan nggak seperti itu. Tuhan melihat kita luar biasa dan bahkan Tuhan nggak melihat kita seperti belalang. Kenapa kita melihat diri kita dengan gambaran yang salah? Nggak bisa maju, terintimidasi, dan bahkan perkataan diri kita selalu negatif dan sia-sia. Nah, aku rindu untuk teman-teman bisa merenungkan hal ini supaya apa yang teman-teman pikirkan tentang diri teman-teman bisa membawa teman-teman berkemenangan, dan bahkan nggak cuma teman-teman yang berkemenangan, tapi orang-orang di sekitar teman-teman berkemenangan juga. Dan sumbernya biasanya ini empat sumber gambar diri. Ada dari Tuhan yang memposisikan diriku, gambar diriku adalah pribadiku, apapun itu, dan apa kata Tuhan. Dan yang kedua, diri sendiri. Yang ketiga, orang lain. Yang keempat itu dari iblis. Nah, iblis ini seringkali ngomong bahwa diriku adalah penampilanku dan apa kata orang. Jadi, waktu teman-teman punya gambar diri, pastikan gambar diri mana yang teman-teman pakai. Apakah ngerasa dirinya sendiri oke? Itu cuma dari perasaan aja? Atau cuma dari perkataan orang? Atau dari intimidasi iblis? Atau benar-benar kita memposisikan diri kita punya gambar diri yang benar sesuai sama apa kata Tuhan, apa yang Tuhan lihat tentang diri kita, itu yang akan menuntun kita berkemenangan. Dan sebenarnya apa yang Tuhan lihat dalam diri kita, tentang diri kita? Yang pertama, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan menciptakan kita serupa dengan Allah. Kalau teman-teman baca kitab Kejadian, dari awal permulaan penciptaan, kita diciptakan serupa, segambar sama Tuhan. Tapi di Mazmur 8 ayat 3-6 dikatakan lagi sebagai penegasan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan begitu luar biasa, sebegitu sayangnya sama kita. Kita diciptakan serupa segambar sama Tuhan dan bahkan diberikan kuasa dimahkotai kemuliaan dan hormat. Seluar biasa itu loh. Jadi jangan sampai kita bilang diri kita tuh kayak belalang, kita melihat diri kita tuh negatif, kita melihat diri kita tuh nggak berguna, kita melihat diri kita tuh nggak berharga. Ya gimana kita bisa maju? Kalau kita yang dianugerahi keserupaan dengan Allah, yang benar-benar dikasih kehormatan dan kemuliaan, kayak menjatuhkan diri, benar-benar parah banget pemikirannya, dan kita bilang kayak aduh, aku nggak banget. Kita berarti ngomong kayak Tuhan, kamu nggak banget, kamu bohong. Padahal enggak, kita yang ngaco. Kenapa kita yang nuduh Tuhan yang salah? Gitu. Dan yang kedua, apa yang sebenarnya Tuhan lihat tentang diri kita adalah dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14 dikatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Akan bersyukur banget waktu kita benar-benar menyadari bahwa kita ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Beda feel-nya pasti teman-teman. Teman-teman akan bisa ngerasa diri kita berharga, diri kita luar biasa, diri kita tuh bisa bertumbuh terus karena kita tuh dikasihi sama Kristus. Dan sebenarnya apa yang Tuhan lihat tentang diri kita adalah orang-orang pilihan dan kesayangannya. Di Ulangan 7 ayat 6-7 dikatakan demikian, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi harusnya kalau kita dipilih, kita kesayangannya,
itu kita bangga, kita sadar, tapi bukan karena kita, bukan karena diri kita. Jadi sumber keberhargaan diri kita bukan karena diri kita, tapi kita dipilih dan kita kesayangannya Tuhan, cuman karena Tuhan. Dan nextnya, apa yang Tuhan lihat tentang diri kita tuh dilihat sebagai biji mata Allah. Zakaria 2 ayat 8 dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Luar biasa banget ya, biji mata loh. Boleh nggak teman-teman matanya dipegang sama orang, dicolok-colok dikit lah, kan temenan udah lama, misalkan aku bilang kok Christian gitu, kan kita udah lama kenal, boleh nggak aku mencet-mencet biji matanya, boleh nggak kok? Ya nggak boleh lah, mau temenan sedekat apapun gitu ya, misalkan kayak mau pacaran kayak mau udah nikah kayak, boleh lah matanya dipencet-pencet, dicolok-colok, nggak akan boleh. Nggak ada satupun orang yang boleh menjamah biji mata yang dipencet-pencet gitu aja, kecuali dokter mata dan itu lagi operasi mata ya, beda cerita. Tapi kalau itu dilakukan dengan tidak hormat, dijamah biji matanya, berarti itu kayak menjamah biji mata Allah. Nggak akan pernah bisa, seluar biasa dan seberharga itu loh. Dan uniknya teman-teman, ya Tuhan tuh baik sekali. Aku tuh baru menyadari kalau dari kemarin mataku tuh sakit gitu. Aku cuma cerita sama beberapa orang, kayak aku ngerasa aku nggak ngerti ya mataku sakit kenapa ya. Tapi setelah waktu aku baca tentang biji mata Allah ini, bahkan sekarang aku baru kayak ngerasa ya karena seperti itu loh, waktu kamu mencet-mencet matamu dengan nggak baik dan nggak enak, mungkin nggak dengan sengaja tapi itu nggak oke, semenyakitkan itu loh. Jadi ya kita biji mata Allah tuh dijaga sebegitunya dan nggak diizinkan siapapun menjamah kita dengan tidak benar. Sesayang itu loh Tuhan sama kita, kayak wow, se-wow itu, kayak bersyukur banget kita yang bisa diingetin berbagai macam berkat firman malam hari ini untuk bisa punya gambar diri yang benar, untuk bisa berkemenangan dan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian dengan cara diri yang benar. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan lihat tentang diri kita adalah anak Allah. Maleakhi 3 ayat 17 dikatakan demikian, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seluar biasa itu ya. Tuhan tuh anggap kita anak loh, bukan budak. Dan bahkan tuh Tuhan memberikan kesempatan, kepercayaan sama kita untuk melayani dia. Tuhan banyak banget bisa pakai malaikat-malaikatnya, bisa pakai berbagai macam hal, berbagai macam cara untuk menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan disenangkan sama diri kita, karena kita anak-anaknya. Kayak, siapa loh kita? Dipandang sebegitu berharga, sebegitu kudus, sebegitu hebat, sebegitu luar biasa, sebegitu indah, sampai Tuhan tuh mau, kamu tuh sadar loh, kamu tuh punya gambar diri yang benar, kamu tuh luar biasa. Waktu kamu sadar gambar dirimu seperti apa, kamu punya mindset yang benar tentang dirimu, kamu bisa berkemenangan dan kamu bisa membawa banyak orang maju dan menang dalam Tuhan. Mengubah mindset berarti mengubah kehidupan. Jadi sama malam hari ini aku mau ngajak teman-teman kayak, yuk teman-teman, ubah yuk sama-sama yuk. Punya mindset yang benar, punya cara pandang yang benar tentang diri kita, tentang Tuhan melihat diri kita. Dan itu yang kita pegang, karena itu yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan membawa kita berkemenangan dan bisa masuk ke tanah perjanjian. Sama-sama ini yang aku mau ajak teman-teman untuk bisa renungkan. Terus katakan, aku disayang, aku berharga, aku berguna. Dan ini jadikan kata-kata yang terus teman-teman nyatakan. Yang sayang, yang bilang kita berharga, yang bilang kita berguna itu Tuhan. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa bilang kita tuh sampah, yang bisa bilang kayak kamu tuh sia-sia. Nggak ada satupun orang yang bisa bilang gitu. Karena Tuhan bilang, aku sayang sama kamu berharga, dan kamu berguna buat aku. Jadi teman-teman, mudah-mudahan masih kedengaran suara aku, karena hujan di sini lumayan kencang. Nah, kalau teman-teman masih punya gambar diri yang salah, ini adalah jalan untuk memulihkan gambar diri. Aku mau ajak teman-teman untuk bisa merenungkan apa yang Tuhan katakan
malam hari ini mungkin bisa beda-beda dari banyak firman yang teman-teman dengar. Aku mau ngajak teman-teman merenungkan apa yang Tuhan sudah katakan spesifik dalam hati kita, dalam setiap hati kita, karena apa yang kita percaya itu akan membuat kita menjadi punya perubahan hidup, perubahan pikiran. Dan waktu teman-teman ngerasa udah ditegur dengan firman Tuhan, izinkan Tuhan bicara dalam hati kita. Jangan ngerasa, enggak lah Tuhan, enggak lah, kayaknya aku enggak siap deh, aku enggak oke deh. Kalau teman-teman pernah mungkin didoakan sama dulu orang, atau pernah menerima nubuatan atau janji Tuhan, jangan pernah jauh dari itu. Berpegang teguhlah sama apa yang Tuhan pernah perkatakan, dan percayai bahwa kita semua adalah orang yang dikasihi. Dan izinkan Tuhan terus bicara dalam hati kita, renungan lagi, bereskan. Mungkin ada luka dalam hati kita yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan, yang mungkin membuat kita tuh nggak bisa melihat diri kita tuh baik atau luar biasa, karena ada banyak hal yang kita nggak bereskan. Jadi waktu Tuhan bicara malam hari lewat firman, renungkan dan izinkan Tuhan bicara, dan bahkan perkatakan kebenaran tentang hidup kita itu berulang-ulang. Karena Tuhan melihat kita indah, Tuhan melihat kita luar biasa, dan Tuhan mau kita tuh beres supaya kita bisa berkemenangan. Dan yang terakhir, hiduplah dan bertindaklah sesuai dengan gambar diri yang baru yang Tuhan berikan. Bukan apa yang kita lihat tentang diri kita doang, bukan apa yang orang lain lihat tentang kita, tapi apa yang Tuhan lihat tentang hidup kita. Mulai renungkan identitas yang baru, mulai renungkan bahwa apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, identitas kita. Aku diciptakan serupa dengan Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku anak Allah, aku pilihannya, aku yang disayang, aku biji matanya. Identitas kita yang benar ini yang akan membuat kita menjadi sadar bahwa kita ciptaan baru dan ada rencana Tuhan yang besar. Waktu Tuhan membuat segala sesuatunya luar biasa itu, Tuhan nggak mungkin bikin sesuatu tuh tanpa tujuan. Jadi ada tujuan yang besar. Makin hebat smartphone kita, makin bagus barang yang kita punya, pasti kita bisa tahu kecanggihan di dalamnya itu makin luar biasa. Jadi, waktu kita tahu diri kita, luar biasa banget diciptakan serupa Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib, aku anak Allah yang luar biasa, ada pilihan Tuhan di sana dan aku disayang, aku biji matanya, pasti ada tujuan dan maksud Tuhan yang besar. Jadi jangan bangga, jangan ngerasa kayak hidupku udah cukup, aku udah bangga, hidupku segini-segini aja. Enggak. Kamu punya tujuan dan fungsi yang besar. Jadi cari, kejar purpose Tuhan dalam hidupmu tuh apa. Jangan kayak ngerasa, segini aja cukup. Enggak. Karena kita dengan segala yang Tuhan taruh, waktu kita sadar kita adalah ciptaan baru, ada rencana Tuhan yang ajaib di dalam kita, yang kita perlu sadari. Maka beranilah kita untuk meraih janji Tuhan, dan coba tanya Tuhan, Tuhan, sebegitu luar biasa Tuhan sama aku untuk hidupku. Apa rencana Tuhan untuk hidupku? Apa rencanamu untuk bisa aku lakukan Tuhan? Tuhan mau apa? Aku lakukan apa? Dan itu yang akan membuat kita bisa masuk ke tanah perjanjian untuk bisa maju, berani meraih janji Tuhan. Maukah teman-teman berani tanya Tuhan? Nanya sama-sama, Tuhan, malam ini aku sudah melihat hidupku seperti apa? Tuhan melihat diriku seperti apa? Tuhan, seluar biasa itu Tuhan mau jadikan aku, rencanamu untuk aku, apa ya Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami telah diingatkan untuk punya identitas yang baik, identitas yang benar dalam Tuhan. Ajar kami punya kasih-Mu, ajar kami benar-benar bisa merespon dengan benar. Kau melihat kami begitu luar biasa Tuhan, dan ada tujuan khusus spesifik yang kudus dan mulia untuk bisa kami lakukan. Ajar kami berani mengejar itu, dan ajar kami berani mencapai tanah perjanjian yang telah Kau janjikan untuk kami Tuhan. Biar kami bisa melihat diri kami dengan benar, seperti cara Engkau melihat kami, yang begitu luar biasa dan punya tujuan yang mulia. Thank you Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amen.
Thank you teman-teman, terima kasih.